Jadi buat gue tuh kok ada gitu anak Priuk asli nggak bandel, aneh. Rajin. Sesuatu yang aneh ya. Aneh buat ya. gua aneh. Padahal fisiknya mendukung ya. Iya. Mendukung untuk bandel. Untuk bandel. Kalau sekarang mah dia agak bersihan. Bersih. Masih lumayan. Dulu mah mukanya kayak garis polisi ya. Yang kuning. Iya, mukanya kayak Ini anak mana ini? Udah jelek, hitam, muka berminyak gitu. Ya kan? Tuh pakai Keringetan. Iya, pakai kemeja, di belakangnya tuh yang daki semua tuh. Oh iya benar. Dakinya sampai jalan tol itu. Ke bawah. Terus Daki semua tuh. Daki semua. Iya. sampai nempel ya jadi gini. Ih. Tapi emang kemeja nggak boleh lama-lama ya dipakai sama dia. Kenapa? Karena waktu itu dipakai 2 jam sama dia. Kemeja kebakar. Muter ya. Soalnya tadi udah fokus. Dia belajar dengan Enggak. nomor Rawan. kenapa udah balik? Tadi gue ngeliat dia main HP di situ. Tok 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 tok. Terus abis HP-nya itu dia ngeliat HP, mukanya senyum. Iya, ada sesuatu. Udah kelar. Ada sesuatu selesai. Bisa ada orang syuting sambil WhatsApp. Gimana sih? Pantesan dia pengennya di situ. Dia nggak kelihatan Lo main tutupin kamera. HP-nya. Ini dari tadi kita ngobrol serius yuk. Dia WhatsApp-an ya? Ada WhatsApp-an cuma cek doang nih ada notifikasi ya. Tapi kayaknya lu harus belajar deh sama Marcel. Marcel yang gua kenal dan gua tahu dia nggak pernah gini gitu. Oh Nggak iya. pernah. Dia berani tahan lapar ketimbang dia minta. Terus. Dan itu ditularin ya Oh ya? ke anak-anak. Ke gue misalkan contohnya, gue lagi ikut dia kemana gitu ngamerain ke. Kan kita kalau ke sobat miskin banyak lah tuh Iya. orang-orang yang kaya-kaya kita datengin, dan orang-orang kaya itu kayak jor-joran gitu ngasih. Ketika kadang kan dia kan udah, kalau si Mars kan udah dibiasakan Iya. nggak kayak gitu. nggak pernah. Nah kalau gua kan ngeliat yang kayak gitu Nggak tahan, ngiler, iya. nggak tahan ya. Pas gua udah mau kayak gitu, misalkan kayak contohnya begini, dia tuh selalu jadi orang yang Lip, jangan yang kayak gitu, Lip. Iya, betul. Nah ini dia, maksudnya dia ngasih tahu kalau jangan dah, katanya kita mau dikasih juga tolak aja, Betul, katanya gitu. Ntar gue yang ngasih, katanya dia gitu. Iya. Diganti sama dia. Kalau gue waktu itu gue bilang kayak gitu juga ke dia mau nurut, iya. Tapi lu tunjukin satu-satu lu bisa gitu. Terus kalau itu ada apa bagusnya tuh kesini gue lihat ya mungkin itu ya nularin ke LMP lah gitu. Emang ngajarin ke gue juga begitu. Bagaimana tuh? Pokoknya jangan begini cuy, kata dia. Bagaimana? Oke, siap. Iya, tapi Ada warung Ampera enak dah. kalau gini nggak gini, gini ke Marcel. Brother. Nah itu udah ada tuh intronya gitu ya. Intronya. Brother. Aneh gak sih lu ngeliat Marcel anak Priuk tampang kriminal tapi hatinya tuh yang beda kan? Iya, tiperi. Iya kan? Tabrakan ya? Iya, tabrakan sih. Nggak marah. Sama orang tuh nggak hitung-hitungan. Gue yakin bukan kita doang yang menikmati kerja keras dia, tapi orang di luar banyak kan. Banyak orang yang kenal. Dan dia nggak pernah kita sayang. Iya kan? Kayak misalnya kalau Kici mungkin keluarganya, Iya. gua mungkin anak istri gua, Egi mungkin keluarganya, Iya. Ali mungkin juga keluarganya. Dia banyak mikirin apa? Dia mikirin banyak orang. Betul. Orang banyak akhirnya mikirin dia. Iya. Dan Doanya juga banyak. gue Iya. ngerasa ya, kalau gue nyeritain kebaikan dia ke orang, gue seneng. Juga jadi pride. Iya. Gue seneng Iya, pas iya. nyeritainnya. Gue bangga loh, maksudnya masa nyeritain Marcel doang. Iya, Tapi nyeritain seneng Marcel gitu. doang. Bahkan ada kemauan aja itu Iya, menurut iya. gue udah keren banget gitu. Kita ada kemauan untuk kita ada ceritain. kemauan. Marcel tuh sekarang gini tau. Baik, Gitu. Dan dia nggak minta untuk Iya, dia kan. minta. Iya. Nah itu tuh kayak Kitanya yang mau. Nah itu ngebangunnya susah tuh Teh. Betul, setuju bang. Dia tuh gue pernah ya lagi di mobil sama Marcel, terus gue bilang sama Marcel, Sel kita gas terus nih LMP sama lu nih, sikat terus ya, kita harus sikat terus nih. Karena dia mimpinya di umur kan sekarang 26 kan, Iya. mimpinya di umur 30 sama 32 itu atau 35 nih, ini dia Maksimal. maksimal 35 dia udah lebih kaya daripada Raffi Ahmad. Dan enggak, Dia bilang sama gue, langsung gue bilang bercanda kan gue, lu kalau umur 35, umur gue berapa sih? Gue udah tua banget tuh. Tenang bang, lu kalau lu udah tua, lu nggak di kreatif lagi, lu di sini tuh tenang, lu sampai tua gue jamin, anak-anak lu gue sekolahin tinggi-tinggi. Langsung gue nangis bang, gue sambung di bibirnya tuh. Tapi dia bilang begitu gue, Iya. kalau gue diem aja kan, tenang aja bang, lu sampai tua sama gue, dalam hati gue, oke juga nih. Yang mau bawa mobil siapa nih? Untuk sambil. dan bukan lu doang yang digituin, Bang. Iya. Kita semua digituin. Tapi gue nggak tahu ya. Gue udah bukan lupa, udah lupa juga lah apa yang pernah gue omongin gitu. Karena udah bukan
gua nggak mau nginget, tapi memang udah nggak inget gitu. Banyak sih kayak obrolan-obrolan yang kayak gitu tuh sama gue tuh banyak. Gue bilang sampai gue bisa ngeyakinin dia. Lu tau nggak dia ngefans banget sama Gisel. Iya, tahu. Sampai gue bilang, terus gue bilang Sel, tadi gimana ya? Suatu saat. Oh iya, dia ngefans banget sama Gisel. Gue pengen banget sama dia, ketemu Sel. Masa sih gue kondisi kayak gini? Ketemu. Lu tujuannya mau ketemu kan? Ketemu. Karena lu lagi ngerintis nih mau ke sana. Dari mana? Ya lu kan di dunia entertainment, sama dunianya. Masa sih secepat itu? Ya lu lihat aja nanti. Dan selalu apa kata gue tuh kayak jadi mulu gitu. Iya. Itu herannya. Makanya dia percaya gitu. Nah yang gue salut nih, gue ngetes dia. Gue tahu kan si Marcel tuh ya duitnya seberapa lah, nggak banyak. Lip. Sel, gue butuh duit nih buat nambahin bayar apa cicilan gitu. Perlu berapa bang? Gue perlu 5 juta. Padahal mah 1 juta aja dia susah nyari. Iya. Dicari nama dia, dapet. Itu malam, sehari. Enggak, 2 hari. Pokoknya 2 kali lah. Gue bukan masalah 2 kalinya. Gue bilang, wah gila nih anak. Gigi banget ya. Bukan maksudnya gembel, pinjam duit jutaan, bisa dipercaya sama orang. Oke. Itu tuh Keren bang. coba lu deh pinjam duit sama orang yang kira-kira orang percaya nggak sama lu gitu. Iya. Nah itu dia apa ya, building trust, ngebangun kepercayaannya jago. Bahasa kasarnya mah menjilat lah gitu. Nah itu kayaknya lu harus ngebangun itu deh, building trust itu ke orang gitu. Karena jujur kalau ini nih, kalau masalah menjilat ya, ada orang yang menjilat tuh kita nggak asik orangnya tuh. Apa sih orangnya? Sebenarnya Malah bikin risih. iya. Ganggu. Nah Marcel cara kalau jilatnya. menjilat memang dia harus dia akuin dia penjilat ulung, tapi dia Sebenarnya- tidak terlihat menjilat. iya sebenarnya menjilat tuh terlalu kasar lah bahasanya ya. Sebenarnya gimana ya lebih ini sopannya? Orang bikin orang nyaman sama dia. Iya gitu Iya, lah. bikin kurang orang lebih. percaya. Nyaman. Orang tuh memang segitu percayanya sama omongan dia gitu. Dan Seakan-akan kerennya- itu tuh akan mikir, dia memang bisa wujudin gitu. Kerennya dia di masa sekarang adalah ketika orang-orang yang mungkin nggak terlalu deket atau nggak yang emang kalau yang deket mah udah pasti lah ya, yang nggak terlalu deket aja nih minjem duit ke dia gampang banget ya ngeluarin. Iya. Nggak pernah ngitung. Sekarang nggak pernah ngitung. Dia tuh udah kayak ini, kayak air curug gitu. Ser. Nggak habis-habis ya bang ya? Hah? Nggak habis-habis. Bahkan Es jeruknya. iya benar. Biar kita apa, Bran? Biar kesambar rezeki. Kecipratan Iya, juga benar. ya. Iya. Jangan kecipratan lah, kebasahan. Kalau Basah. bisa. Iya, basah. Mending gampang minjemin orang duit. Ya, Minjem 200 gua- sel, keluar ada telur, bengong sama sendok sel. Bahkan katanya utang-utang yang orang yang ada di luar tuh yang utang ke dia itu kalau dikumpulin bisa beli Pulau Seribu katanya. Enggak deh. Si Marcel di stand up udah berapa tahun? 5. 5 tahun. Mau 6 tahun lah. Iya, kita ambil 5 tahun ya. Waktu dia masih di rumah gue tuh nongkrong kalau ngobrol sampai pagi. Sel, lu mau jadi apa? 5 tahun ke depan mau jadi apa? Tergantung lu hari ini nongkrong sama siapa, baca buku apa, ya lingkungan lu apa. Itu yang menentukan lu 5 tahun ke depan. Gue mau jadi artis, gue mau jadi komik, mau jadi orang kaya. Lu tungguin 5 tahun ke depan. Semua mimpi dia itu kayaknya sekarang udah dah. Iya. Udah Yang mimpinya dia kan? Iya. Dia malah ngomongnya Di yang 5 tahun lalu. Iya. ngomongnya melebihi ekspektasi dia. Iya, ini udah menurut gua ini rumah ini aja dia nggak pernah Iya. nyangka. Ini kayaknya bonus dia lah gitu ya. Kalau mimpi dia tuh kayak dia punya teman-teman nih, punya kita kayak gini, itu salah satu mimpi dia juga gitu kan. Emang ini titipan gue juga maksudnya. Sel gue dulu pengen, ternyata banyak kesamaan. Gue sempat ngurusin juga anak-anak, cuma memang kemampuan gue finansial terbatas kan. Gue pengen ngumpulin anak-anak yang kreatif, kasih satu tempat base camp lah, gue kontrakin gitu. Ya akhirnya gue nggak bisa, Marcel nerusin gitu. Tadinya malah justru ini LMP ini mau nyomotnya ini anak-anak jalanan tuh, Jalanan. yang kalau ngamen, tapi nanti mau dikasih skill gitu, diajarin, datengin guru gitu. Ternyata yang datang ya kita semua udah punya skill. Dan mungkin karena Marcel ngerasanya kita adalah yang berasal dari satu komunitas yang sama, stand up Iya, mungkin kan. nggak ribet. Jadi kayak nggak filternya di stand up Iya, itu. iya. Benar-benar. Dan lu juga kayak LMP tuh udah support juga ke dia, maksudnya kayak win-win lah. Iya. Gitu loh. Iya. Dan gue setuju banget karena apa ya, yang tadi kata Bang Rama bener. Jadi 5 tahun lalu mungkin dia udah punya mimpi kan, Iya. dan dia udah lewatin mimpinya. Makanya yang kalau tadi yang gue cerita di mobil tadi, gue rasa itu bukan sesuatu yang mustahil sih. Iya. Dengan kayak Marcel, dengan ritmenya dia. Di sekarang
kalau gue nggak bisa sebut siapa, tapi karena gue bingung dia bisa kenal ini. Itu bukan bos-bos yang VIP lagi, tapi yang Tapi lu tadi ceritanya ini flexing Yang gue cerita di mobil tadi, ini disebutin mobilnya. Bilang aja yang gue cerita tadi, itu aja bang. Gak usah disebutin yang gue cerita di mobil tadi. Emang gue pernah cerita yang gue pernah cerita di mobil Marcel yang 2. Gue pernah cerita kayak begitu. Gue aja nggak, maksud gue tuh gue rasa dia akan bisa menembus batas itu sih. Karena 26 nih, kalau kita, makanya yang paling penting adalah sekarang gue tuh jujur paling boleh, mungkin Bang Rahman lebih boleh lagi. Saya kesehatan sih. Iya. Karena apa tuh? Jangan ngomong ke Marcel. Apa itu? Itu beliau udah. Yang lebih butuh diingetin. Lebih butuh diingetin. Mau lu beruntung kek, mau lu banyak job kek, mau lu kenal sama siapa segala macamnya, mau lu jago bergaul, kalau lu kagak sehat. Iya, kalau nomor 1 lah. Nomor 1. Attitude sehat nomor 2. Benar. Iya, sehat Nomor 1. Dan dia kan sekarang udah jarang olahraga tuh. Nggak pernah. Hah? Nggak pernah lah. Udah. Emang. Kemarin masih sering main bola tuh sama Mas. Oh iya. Iya. Sekarang jalan-jalan kemarin dia bilang, ayo nanti kita LMP akan Berenang. Gue tungguin sampai jam 11 kagak berenang. Soalnya kalau dia nggak bergerak motornya, ya kita nanti nggak gerak juga kan gitu. Karena ketika dia olahraga yang rekening gue yang keringat. Maka dia harus olahraga, kesehatan, pola makan. Kemarin sempat diet bang. Sempet ya. Sempet diet. Kemarin sempet diet 1 hari doang pusing. Besok pesan semua makanan. Jadi kan memang begitu orang kalau diet nih, kalau misalnya dia udah pusing, balas dendam. Dan balas dendamnya itu lebih parah. Dia tuh pesan makanan semua. Nah, sekarang kalah kan. Dan ternyata dia udah nambah berapa kilo nih. Naik lagi. Iya, sebenarnya Marcel tuh mau kurus mau gemuk juga sama aja sih. Sama aja. Tapi kan alangkah lebih baik kalau sehat. Sehat betul emang. Kayak Bang Rahman gini kan kayak semampai gitu kan. Sepedaan, Bang Rahman sepedaan ke Bundaran HI. Bundaran HI. Iya. Ya karena masih pengen hidup guanya. Iya benar. Kalau nggak salah juga pas sampai HI, airnya langsung silver ya badannya. Sekalian begini. Enggak, emang dibagi-bagi takjil sih. Emang bulan Ramadan. Jangan nih, tentara. Dia nggak tahu soalnya dia nggak tahu. Dia pikir bulan Ramadan terus Gini loh, ada. maksud gua Bang Rahman adalah contoh di mana dia olahraga. Gue juga mulai jalan-jalan dikit tuh. Ali juga pernah lari kan. Kicu apa lagi? Kicu lari mulu. Udah sekarang atletis. Main bola. Gua juga Turun berapa jogging. kilo cuy? 20 kilo. 20 kilo. Nah itu yang kita pengen ngomong ke Marcel. Dia kan ngomongin Marcel nih. Jadi menurut lu memang penting banget Iya buat Marcel ya? penting banget. Olahraga ya? Karena gue juga udah sering banget gue ngingetin. Maksud gue oke lah kemarin dia masih muda. Ya sekarang enggak lah. Maksudnya emang kesehatan juga penting kan. Betul. Dan olahraga tuh memang harus dipupuk dari sekarang. Iya benar. Malah kemarin kayaknya berapa hari lalu gue malah ingetin Sel, lu check up deh. Sebulan sekali atau 3 bulan sekali check gitu. up tuh penting ya? Iyalah, takutnya kan komponen di dalam kita kan ada yang perlu vitamin gitu atau perlu di ini. Kita nggak tahu kan. Karena kan dia 24 jam gerak terus. Iya benar. Tidurnya sedikit. Harusnya kan organ tubuh tuh kayak ginjal jantung kan kerja malam, dia kan masih kerja. Iya. Pas juga kalau check up juga dokternya bingung kan. Bentar. Terus Mas, ini kalau ini buat manusia bukan buat iblis. Tapi Iya. tapi kalau check up kan memang kadang-kadang ada juga Bang orang yang takut check up karena ketahuan sakitnya. Iya nggak sih? Dia Panik. Dia lebih milih nggak mikirin penyakit. Padahal kan sebenarnya itu nggak boleh kan? Enggak lah, tetap harus ya kesehatan juga lah. Iya, dikasih kemampuan finansial untuk check up. Iya. Maksudnya malah, jangankan periksa di dokter, diperiksa sambil dilukis juga bisa. Bisa dia medical check up satu komplek ini juga bisa. Tapi mungkin dia nggak sakit-sakit karena udah didoain sama banyak orang. Karena kalau beliau sakit, Iya. Yang sakit juga rekening kita. Gua tiap Ini pagi- jawabannya. Pagi gue bangun pagi di apa namanya di sini kan pasti berdoa menurut keyakinan gue. Iya. Gue doain salah satunya Marcel, sehat, panjang umur, makin tajir, terus sayang sama anak-anak, sayang sama keluarganya pastinya, dan makin berkah juga kan. Amin. Dan tidak salah jalan kan kita kan pernah Iya. tahu mungkin waktu sekarang 26 benar tiba-tiba nanti 29 ternyata dia ini kan nyuri-nyuri motor di mana kan nggak tahu. Karena banyak begitu. jadi motor. Nyuri clip on di Trans 7. Nyuri clip on buat di sini. Di Amerika itu ada namanya Winona Ryder. Itu artis terkenal banget tuh. Tapi
tapi dia punya kebiasaan nyuri-nyuri. Ada juga yang narkoba. Kita doain masalah nggak sampai ke sini. Jauh Oh sih. iya iya. Jauh Enggak sih lah. kalau itu. Enggak sih kayaknya. Aku percaya dia nggak Tapi lu begitu. pernah ingetin gak sih bang masalah pergaulan malam atau gimana tentang ke Marcel atau bisa yang sampai dia terjebak sama narkoba atau apa gitu? Karena gue udah percaya sama dia dan dia membuktikan itu ke gue, nggak ada pikiran gue ke situ ke dia gitu. Oh nggak pernah nggak terbersit segala. Nggak ada. Orang nggak pernah nunjukin juga ke gue, dan dia pegang itu. Kalau lu sampai ketahuan sama gue, mungkin gue orang pertama yang akan negor lu gitu. Akhirnya ya, sampai sekarang kan speed dia cepet. Dia kayaknya speed dia tuh di atas orang biasa lah gitu. Mungkin orang 100, dia 180 gitu. Lu harus berpikir yang sesuatu yang orang nggak pikirin deh. Lu harus pinter nyolong di waktu orang-orang tidur, teman-teman lu tidur, ya lu belajar. Lu harus kerja gitu. Lu punya permen, lu taruh dulu di sini, biarin teman lu makan permen. Nanti permen temen lu udah habis, lu baru makan. Yang gue suka dari Marcel juga itu adalah dia itu apa ya bang, maksudnya kan dia stand up comedian ya. Biasa anak-anak stand up tuh biasanya bukan pada umumnya, maksudnya biasanya ya ada beberapa maksudnya yang sukses di karirnya di Iya, industri. iya. Tapi kadang udah melupakan sedikit seni stand upnya. Nah Marcel tuh Enggak. masih tidak melupakan seni stand upnya, masih sering latihan di open mic, Iya. tidak takut ngebom. Ngebom itu teman-teman adalah tidak lucu. Jadi tidak takut tidak lucu, dan itu mungkin yang lu tularin juga kali bang ya. Enggak juga memang, ya kan standar komik semua gitu ya. Iya. Ya Tapi mudah-mudahan. ketika ini bang, maksud gua ketika Udah sukses. di industri. Oh iya. Itu mah pure cinta kayaknya dah. Cinta sama stand up. Cinta. Iya, kalau itu ya. Udah pasti ya. Cuma yang gue pesen selalu attitude lah. Jangan sampai lepas kontrol, jangan sampai lepas kontrol. Mungkin kalau boleh gue cerita yang kemarin kasus dia itu ya. Iya. Yang itu terus termasuk gue yang malam tuh gue langsung telepon dia, ini benar lu bukan? Iya bang, saya mohon maaf ya. Saya minta maaf, ampun. Ya gitulah banget ya. Terus gimana, beres nggak? Bisa nggak lu nyelesain? Bisa bang. Gue turun ya. Nggak usah bang, udah ada katanya. Siapa? Anak-anak, LMP, rantai ini semua. Tapi aman gitu. Ya udahlah. Sempat tadi gue juga mau ikut. Nah maksud gue salah satu yang kayak gitu teh, jangan sampai lepas kontrol. Makanya adanya kita di sini saling ngingetin lah gitu maksud gue. Ngejagain dia di jalur yang Iya. Kalau masih bandel-bandel yang wajar sih, kita nongkrong begadang apa bodoh lah gitu. Iya. Itu wajar lah. Kayaknya kita berwarna deh. Ada lu yang tua, ada yang apa ya macam-macam kan beda ya. Betul. Karena buat kita juga gitu. Karena menurut gua Marcel tuh memang makin kesini memang gua harus akuin memang makin dewasa sih, makin bertumbuh Iya. terus gitu. Dari ilmunya, dari sudut pandangnya. Karena di luar dia udah banyak ngobrol sama orang-orang yang lebih pinter gitu. Mungkin orang bingung juga Iya, dari iya. ilmu dari mana dia dapat ini. Dia pulang nih ngobrol sama kita, nggak ada apa-apanya kitanya. Iya, jadinya. Udah nggak nyambung Jadi. gitu. Nah berarti kita yang harus ngimbangin dia nih. Kenapa dia cepet? Karena pergaulannya beda gitu. Ya kalau kata anak sekarang mah, ya nongkrongnya kurang jauh lu, Mainnya kurang jauh. kurang pagi lu pulangnya, kayak gitulah bahasanya kira-kira. Tapi emang gua akuin ya, dia ketika lagi ngobrolin bisnis nih, kayak bukan Marcel dah. Kayak gitu ya. Kayak hebat banget itu apa yang ngomongin dia. Gua mikir Nah gue belum pernah lihat itu tuh. bener juga ya. Gue belum pernah lihat dia kayak gitu tuh. Gue pengen ngeliat Marcel yang kayak Ngobrol lu cerita. sama Iya. orang yang iya. Dia kalau gue beberapa kali ikut meeting ya, ikut meeting gitu Paraman, dan tiba-tiba Marcel tampil as a marketing gitu, sebagai seorang apa namanya public relation dari diri sendiri maupun perusahaan yang dia bangun ini gitu kan. Belum bilang ini kan, belum bilang organisasi juga kan. Dia tampil kayak gue nggak lihat benar kata Ali. Iya, makanya gue gak pernah lihat itu. Tapi gue yakin dia bisa karena satu, dia tau nggak berani apa ya, negosiator. Iya. Dia jago tuh di situ. Dan ada juga menurut gue ya, ada beberapa menurut gue poin-poin yang dia sampaikan menurut gue ya, kayaknya ada yang dia udah lakuin, ada juga mungkin dia belum lakuin, tapi orang yakin kalau itu dia Marcel tuh bisa lakuin Bisa. itu. Iya. Gue sendiri kayaknya nggak pernah begitu, tapi orang kayak gue aja nggak tahu dia nggak gitu, tapi gue yakin. Kelebihan dia tuh nggak lu, dia dikasih karisma. Dia kalau minta maaf sama orang pasti maafin dia. Oh, setuju. Ya benar-benar. Maafin ya. Kayak Iya. ya nggak bisa nggak dimaafin tuh. Itu kelebihan dia tuh kayak. Memang ada aura-aura kotak amal di dia. Kasihan ini. Iya. Lovable. Iya, lovable. Aura-aura itu, acara-acara kasihan. Karena gue yakin banget selama perjalanan LMP juga mungkin anak pernah dibikin salah sama dia. Iya. Tanpa sadar juga mungkin dia ada yang offset, jujur aja. Iya. Tapi dia kayaknya pinter banget
ngambil hatinya Alif, hatinya Egi, Kicu yang ambil hatinya gua. Udah ngerasain semua tuh? Udah ngerasain semua, jadi kita juga. Ya udah dah. Iya. Karena bukan karena dia bos, gue sih yakin gini, gue teman-teman mungkin berpikir gini, mungkin gue sering bercanda karena kita kerja sama dia. Nih jujur aja ya, mau kita di pay berapapun, mau kita dapat bos kayak di mana kerjaan dimanapun, kalau dia nggak memanusiakan manusia, kayaknya Males lah. anak-anak ini nggak bertahan deh. Iya. Cabut. Tapi karena Marcel menjadi pribadi yang di mata gue ya, dia mampu bikin kita nyaman, itu yang bikin kita bertahan. Iya. Karena nggak melulu uang, dengan perlakuan yang respect orang akan merasa dihargai. Betul. Iya. Dengan sentuhan, dengan ngajak ngobrol, dengan teguran, itu udah cukup, lebih dari segalanya. Karena nggak melulu uang. Buat apa gue kasih duit lu 1 juta gue lempar ke muka, mendingan dikasih 100.000 tapi nite buat. Iya. Keren banget analoginya. Ini Tapi gue baru lebih bos. milih yang 1 juta sih tetap. Iya. Nggak mau. Berarti lu sama Marcel lu. Waktu gua kasih pertanyaan itu dia milih yang 1 juta dilempar ke muka. Berarti mental lu ya kayak gitu lah, kurang lebih penjilat gitu. Yang penting gua dapet, biar gua dianjing-anjingin juga tapi gua dapet. Lu dikasih 100.000 bisa lebih dapet dari apa yang 1 juta itu. Karena kejujuran itu mahal teh. Gue yakin lu ada di sini sampai sekarang modal lu karena jujur. Selain skill ya. Gue yakin kalau nggak jujur mas seleksi alam lu cabut sendiri. Maksud, ya kan? Udah. Gue percaya sama anak-anak yang ada di LMP. Selain skill ya, jujur nomor 1 yang udah ditanemin tuh. Karena lu ngelihat bos lu, ya bos gue aja jujur, gue mau ngapain? Gila, banda segini banyak lu nggak ada yang pengen iseng, boleh? Lah itu udah salah satu. Lah emang lu pikir gue kesini nggak baca? Waktu itu ada ya duitnya Bang Popot, tinggalan berapa? 20.000. 20 berapa? 20.000. 20.000. Berapa minggu nggak kotak-katik? 2 minggu. Bentukan lecekannya juga masih sama ya. Di situ di atas itu ya. Gila. Sama nggak ada yang ngambil. Mungkin kalau gocap mungkin hilang. 20.000 sebungkus kurang ya kan? Iya. 27 lah. Aman itu ya. Iya. Bahkan duitnya Marcel yang ada di laci-laci kayak gitu aja itu. Lu kenapa Gi? Dari tadi nggak ngomong-ngomong kayak gini. Karena memang Belum masuk. sesi Belum ini masuk. adalah sesi jujur. Episode kali ini kan kita selama ini bercanda-bercanda. Belajar. Kita pengen episode ini kita belajar banyak. Marcel tuh bisa seperti ini karena ada jujur aja ada sosok balik Bang Rahmat. Maksud gua, lu tahan lah. Percuma lu cuma pakai emosi dengan fisik atau apa. Mendingan lu latih diri lu, jangan pernah lu ngedidik diri lu jadi orang goblok. Jangan pernah ngedidik diri lu sebagai pembohong. Lu kalau misalnya nggak bisa datang, bilang nggak bisa datang. Orang akan lebih menghargai kejujuran lu daripada lu bohong. Nah, gue paling benci sama orang bohong. Sampai kapanpun gue kejar, sampai dia ngaku kalau dia emang bohong gitu. Mendingan, makanya lu liatin Marcel selalu telanjang ke gue. Bang maaf ya, saya salah, saya telat. Daripada nanti gue kejar tuh. Bang tadi gini, nggak usah banyak alasan. Udah tahun macet lu masih begini. Mendingan lu udah pasang badan. Nah, gue paling takut sama orang-orang itu gitu. Gue yakin bukan gue doang, semua orang kayak sama orang jujur tuh pasti lebih segen lah, iya kan. Nah, Mas pun juga kalau misalnya anak-anak jujur juga dia sebenarnya orang yang legowo. Dan mungkin karena dia udah pernah ngalamin hal itu juga ke abang kali ya. Dan dia terapin ke kita juga, kita belajar. Gue justru sebagai orang yang walaupun umur gue juga 40 mungkin masih lebih muda pada abang pastinya. Iya. Tapi gue belajar dari seorang Marcel yang umur 26 Nah, gitu. Dan malu kita lu, ngeliat dia malu. Iya. Gua pun di sini tertarik kali ke sini bukan karena perkara uang. Makanya gue, pengen belajar. lu semua nih. Sampai gue bilang sama dia, sama si Marcel, lu liatin dulu tuh. Senior lu kan, iya. Tapi lu nggak jahat sama mereka, malah lu bantu. Dan hebatnya mereka nggak nganggep lu junior gitu. Nah itu yang dirasain sama Marcel. Bang biar mereka katanya senior gue, tapi dia nggak pernah memperlakukan senioritas ke gue. Makanya dia mau nerima lu. Tuh bedanya. Kan ada orang yang nggak suka bener sama dia tuh ada kan? ada. Tau lah ya. Ada juga yang memang sebenarnya udah senior. Udah juga mungkin pergerakan rekeningnya gitu-gitu aja tapi Iya kan, tahu kan? ketemu Marcel masih begini nih. Iya, tahu kan? Ya itulah. Oke, off kamera dulu. Siapa ya? tapi tau nggak? Lu tanya sama dia, ada nggak dendam dia sama orang yang pernah jahat sama dia? Enggak. Nggak ada. Bahkan dibantu. Lu baik, gua baik, biasa. Biasa. Lu baik, gua jahat. Tapi
tapi dibayain lagi. Nah itu baru. Nah itu yang dilakukan sama Marcel. Dan itu berat banget ya. Dan lu harus bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Nggak ada kata nggak dari bisa. situ, iya sih. Mulai belajar juga dari sikap-sikap dia. Sekarang gini aja, Marcel dengan umur segini udah bisa berhasil, kita belum. Ada yang salah di kita. Jangan pernah nyalain, wah gua soalnya nggak ada cerita. Iya. Udah, buat contoh sama Marcel, buat orang yang kekurangan fisik kita lihat Dani. Jadi nggak ada lagi kata alasan. Setuju. Wah enggak soalnya gua orang miskin. Marcel emang kurang miskin apa? Dia pakai sepatu mangap, kalau jalan digesek-gesek biar nggak kelihatan mangapnya. Baju di sini kerahnya udah sobek, cuek aja, pede aja. Sel makan Sel, wah baru makan, nggak lama bunyi, krauk, slow dia. Cuma diisi sama aqua doang tuh. Iya, gue pernah kupon Mac tuh di Depok tuh bilang makan Sel, tahu telur, aman mang. Toge gue diambil. Toge lagi. Kenapa tuh? Episode 1 nih. Masih berhasil. Udah berapa kali itu lo? Jokes dari episode sebelumnya. Masalah kan makan tahu telur, togenya mulu. Nanti kayak tahunya gitu. Togenya aja. Iya, yang lucu soalnya Yang di kepala toge ya. Diksinya. Harusnya jangan toge ya. apa tuh? Kerupuk Bangka. Tapi menurut lo di apa ya bang? Kan sekarang umur 26 ya, dengan karir sejauh ini gitu. Apa yang mesti ditambah di dalam kehidupan Marcel selain kesehatan tadi? Apa yang perlu? Kayaknya Marcel mesti gini nih. Butuh ini nih gitu. Kan lu kan selalu Untuk kasih masukan bekal. nih, segala macamnya. Dan Iya. kan lu memang bagi kita pribadi oke banget Iya. gitu. Iya, Iya. untuk saat ini investasi lah dia. Investasi. Iya. Yang dibutuhin. Iya. Iya, siapa tahu Dalam hal apa? Marcel Dalam hal Usaha. denger. Karena dunia entertainment tuh nggak melulu di atas kan. Bener. Kalau sekarang lagi laris dia. Besok dia udah mulai menurun, apa penghasilan dia? Betul. Dia ngidupin kita dari mana lagi coba? Nah mulai investasi lah usaha. Entah itu apalah usaha, iya kuliner atau apa. Harus kita banyak belajar aja dari artis senior kayak lu namanya aja punya apa namanya? Destroy, bukan apa? Brand Butik kayak gitu-gitulah. Punya resto, banyak kok artis-artis kayak gitu. Kan nggak harus Marcel yang jualan. Kan kita juga bisa. Ini aja. Dan kerennya ya. Minum dulu. Ya. Set, lucu nih, set. Oh nggak ada dong. Bahaya. Ini kalau keselak mau air putih yuk, kalau keselak bahaya. Iya. Jangan. Dan kerennya apa? Dan kerennya adalah yang tadi Ayah Rahman omongin, Marcel tipis-tipis udah ngejalanin itu ya. Ya. Iya, betul. Keren. Bahkan tetap masih ada pikiran bukan cuma mau buka usaha, tapi gimana caranya ini usaha gua manfaat buat teman-teman circle aku. Iya. Itu tuh yang Berkah. kerennya. Jadi apa efek domino. Iya. Iya. Kacau sih. Kalau misalnya nih lu sekarang ada di sini nih, lu bisa ngebuka lagi, lu tambah naik teh. Iya. LMP itu tambah naik. Kalau lu nggak ngasih peluang sama orang-orang, ya lu kita di sini-sini aja nih. Tapi di waktu lu ngasih jalan, ngasih peluang sama orang, lu akan naik. Kita besarnya dari siapa? Dari mulut dia. Kita kan besar dari mulut orang, jelek dari mulut orang. Sekarang lu ngomongin, wih Marcel, ya Marcel tambah gede. Iya. Pondasinya Iya Marcel kan? ini semuanya Iya. ya. Iya. Nah lu lah yang, ya itu coba aja kalau misalnya lu ngejelekin juga, ya Marcel jelek gitu. Gue sih nggak pernah ngejelekin Marcel ya, karena aku selalu bilang gue nggak mau jelekin Marcel karena memang sudah jelek suhati. Tapi memang Tapi susah sih mau ngomongin dia. Ya kesannya kita kalau ini ngejilat ya, mau gede-gedein. Padahal enggak. Enggak. Yang kita ceritain fakta gitu. fakta itu Terkadang gue sejujurnya malah bangga tau nyeritain ke teman-teman gue tentang Marcel tuh malah bangga ketemu. Iya, emang ini apa Ya udah ada sampai sudah setitik itu. kesangian tersendiri gitu. Iya. Kalau Iya, apa iya. sih bahasa ini halusnya bikin kita emang pengen gitu ya. Iya sih. Pengen nyeritain. Kerennya gitu tuh. Dan kadang ya kecil-kecilnya Marcel raktir kita makan dah. Kan kita kan pengen ya Iya. story gitu ya. Nge-storyin biar temen-temen follower di Instagram kita Ngeliat. lihat. Kalau ini temen. Kalau Marcel tuh hal kayak gini tuh sering. Iya. Pas gue storyin, jangan diupload. Nggak demen dia ya. Kayak hal padahal kayak mah gitu. padahal kan ada beberapa kan mungkin company sama teman-temannya atau mungkin karyawannya atau apapun makan di restoran mahal. Jujur kita mah sering banget. Ya kan, nggak apa-apa gue bilang aja sini, tapi kita nggak pernah story. Karena Marcel bilang, Nggak usah iya. malah gue tangan gue gatal banget tuh. Gue storyin aja yang banyak. Berarti dia. Berarti dia tahu lah karena Ternyata begini kita kan. tutorial pakai celemek nih. Nambahin lah. Tadi awal. Karena kan kita belum ada di titik dia ya. Belum. Mana etikanya komunikasi yang gimana kita nggak tahu. Kalau kita kan pengennya gitu-gitu aja kan. Ada yang ini nge-repost. Kalau dia mungkin udah tahu gitu. Cuma
Ya lu mau nanya nggak enak gitu kan. Iya nggak enak aja. Mungkin gue nggak tahu alasan utamanya apa, tapi kayaknya mungkin ada momen-momen. Iya. Tapi kalau ketika dia bilang, yaudah foto yuk, langsung foto tuh gitu. Iya. Dan kita nurut ya, gituin langsung. So, pasti kayak gitu. Gue paling seneng tuh waktu dia pulang dari Prancis tuh, yang tiba-tiba di anak-anak diajakin belanja baju tuh, Oh. Senyum-senyum mulu tuh dia. sama keluarganya juga kan. Oh yang rame-rame itu ya? Rame-rame itu. Itu bagus tuh. Jadi lagi moodnya lagi bagus tuh. Moodnya bagus. Itu gue sampai sedih gue karena gue lagi milih baju, tiba-tiba Marcel bilang, bang, lu kan punya anak istri, ambilin tuh istri lu tuh. Gue telepon istri gue, mau baju gak? Enggak, mau manekin aja gue. Dan kebetulan ada di kamarnya Bang Rante, mana Manekin di rumah tuh. Di rumah lagi dibercandain sama Chelsea. Iya. Kasih anak gue. Iya. Oh Chelsea namanya. Namanya Chelsea. Karena dia dulu suka banget sama tim bola Persib. Biru, Oh, sama-sama bukan biru. sama-sama biru. Oh, Chelsea maksudnya. Chelsea. Persib, mantap. Terus juga apa namanya bang? Mungkin terakhir bang yang bisa kasih masukan ke anak-anak nih bang. Apa yang mesti kita kejar lagi? Terus juga gimana nih jaga ritme kita nih biar kita bisa jaga Marcel juga bang. Jaga Marcel atau setidaknya kita tuh Marcel mah nggak usah the next- dijagain the kayaknya. next Marcelnya lah gitu. Iya maksud gue Marcel nggak usah dijagain, lu pikirin diri lu aja dulu sendiri. Karena Marcel udah terlalu banyak ngasih kesempatan, peluang, semuanya buat kita. Gue yakin nggak usah lah dijagain. Gue yakin kalau lu nanya ke Marcel juga, Marcel pasti gue justru mikirin lu nih biar lu berkembang gitu. Nah maksud gue mumpung di sini gitu. Kayak sebelumnya gue bilang sama Marcel, Sel, dulu yang gue tahu HP lu butut, motor lu jelek, lu bisa menghasilkan sesuatu, menghasilkan banyak uang. Kenapa sekarang lu udah punya kamera, lu udah punya duit, lu udah punya mobil, tapi lu nggak bisa nggak bisa bikin karya yang lebih bagus lagi? Iya. Berarti ada yang salah di lu. Marcel yang dulu mana? Yang cuma segini tapi otaknya bisa diputer, bisa menghasilkan sesuatu. Baru di situ dia bangkit lagi tuh. Nah sekarang lu di sini kayaknya nggak ada yang kurang deh. Lu bikin konten bisa di satu titik di pojok di mana, kamera ada, sound ada. Kenapa nggak bagus? Berarti ada yang salah di kita, kurang kreatif, kurang jeli gitu aja. Wah editor jago-jago, ide kreatif, wah komplit. Lu lihat Marcel, bercandain aja pertama kali kan sama lu kan? Iya. Segitu jelinya Marcel bisa ngeliat peluang, kayaknya ini bisa jadi duit deh. Iya. Bikin konten tak. Lip, Iya. edit. Mobile dong. Iya kan? Cuma by phone doang sama lip, kirim. Itu jelek HP dia istilahnya lu. Bisa lu dia memanfaatkan. Bang, gua mau beli kamera bang. Soalnya gua mau bikin konten biar lebih bagus lagi. Beli, tapi nggak dipakai. Ya kan yang pakai kan jarang-jarang kan waktu itu. Iya. Harusnya kan lebih bagus lagi dari itu gitu. Nah maksud gua kita yang udah ada di sini, kenapa nggak bisa manfaatin ini bisa lebih bagus lagi gitu. Ya mudah-mudahan lu orang bisa banyak niru Marcel. Masa kita malu sama anak muda yang di bawah kita gitu. Yang penting tidur lu kurangin. Betul, setuju bang. Banyakin belajar sama kerja. Jangan pernah lu cari duit. Belum saatnya lu nyari duit. Untuk saat ini anggap aja lu lagi apa ya? Oret labor lah, sekolah tapi dikasih duit. Betul, setuju. Ntar kalau udah nyari duit, lu lihat Marcel tuh. Waktunya cari duit. Karena perusahaan bayar lu sesuai kemampuan lu. Betul, setuju. Nanti kalau lu udah dilihat mahal, gue yakin orang akan bayar mahal ke lu gitu. Lu lihat Marcel udah bisa nolak job kan dia? Iya. Udah kan? Udah di Tuh. level itu. Lu bisa nggak? Bisa. 20 juta sama 20 miliar sama mudahnya Tuhan menurunkan itu. Jadi ngapain lu takut? Iya. Lah, gila sama-sama gampang. Siang aja bisa dibikin malam kok. Apalagi cuma masalah kita kecil. Aduh. Udah quotes lu nggak usah dikeluarin. Gembel di terminal. Gembel di terminal aja bisa makan. Masa kita yang punya otak, sekolah, punya hati nggak bisa? Aduh, gembel lu. Oh ini gembel aja ceritain. Jadi inti dari pesannya Bang Rahman adalah gembel aja bisa makan, masa kita enggak? Iya, Betul. Ya masak nasi lah. Masak. gembel. Dia ngumpulin kardus botol aqua, dia kumpulin dulu, dikiloin baru bisa makan. Kita hari ini tinggal makan. Iya. Nggak harus begitu. Privilege udah Maksud gua ada yang kurang di mana gitu. Berarti kan emang kita udah dimanjain gitu. Gue jujur ya sama Marcel, nggak pernah gua kasih duit. Karena itu nggak mendidik buat gua waktu itu. Oh iya. Lu akan nikmat di situ. Lu mau susah nggak? Di waktu lu mau susah, besok lu tebus. Lu ambil bonus lu.
Sekarang bonus dia udah banyak. Banyak banget. Betul, setuju. Antri. Di waktu itu kan ilmu ikhlas, kuantum gitu loh. Di waktu lu udah ikhlas, lu kerja, nothing tulus, ya lu besok, bonusnya sebelah sana. Sekarang lah dia metik kemarin perjuangan dia. Dan salah satu mungkin itu rezeki dan doa orang tua ya Marcel juga kan buat dia. Bahkan dia udah sampai capek ya ngambilin bonusnya. Iya. Akhirnya anak-anak ngambilin tuh bonus gue yang situ tuh. Sama yang situ ngambilin tuh. Ada yang baik diambil lah, pokoknya yang dari si Marcel yang jelek jangan ditiru lah. Gue yakin gak sempurna juga kok kita kan. Betul, setuju Bang. Yang paling pentingnya lu mau berbagi ilmu jangan pernah pelit. Siapa aja yang minta kasih ajarin. Lu nggak pelit sama ilmu juga gampang datangnya. Setuju. Lu ngombutin orang besok lu mau ada apa pasti dibantu juga sama orang. Udah kita mah udah gaya-gaya komunitas lah. Iya. Jangan berhenti nomor benih juga Bang. Ya, betul. So, terima kasih Bang Rahman. Sama-sama buat LMP. Daging semua daging. Kali ini memang episode-nya adalah episode ini adalah memang kita pengen banget gitu, kita pengen belajar. Kalau kita cinta Bang sama Marcel pasti kita pengen dong melihat kok Marcel siapa sih sosok-sosok yang sudah membentuk Marcel gitu. Ada Bang Rahman, ada juga mungkin banyak orang-orang penting di dalam hidupnya dia kan. So teman-teman semua tetap dukung. Sorry sebentar. Tadi lu ngomong apa? Karena ada gua enggak sih. Ada salah satu. Iya. Enggak maksud gua. Memang dasarnya anaknya ini pinter dan mau belajar itu aja. Karena dia tuh selalu yang mau mendengarkan. Jadi balik lagi kalau lu mau berubah, siapapun yang ngomong kalau itu kebaikan, jalanin. Gua yakin pasti lu bakal berubah gitu. Lu liatin orang-orang yang keras kepala, diomongin nggak mau, ya udah nggak jadi apa-apa. Oh iya Marcel betul. tuh selalu ngajarin ini, jadilah gelas kosong. Iya, itu dari Ayah Rahman juga. Kesenangan juga tuh. Iya. Dari siapa lagi kalau bukan dari? Betul. Iya. Emang? 2 kali Anda pengen minum air orang ya. Intinya teman-teman semua, terima kasih Bang Rahman. Sama-sama. LMP, Rante, Egi, Kicuy, Alip. Pokoknya kita senang banget bisa akhirnya mengundang salah satu mentornya Marcel. Boleh dibilang Marcel yang mungkin ya jujur mungkin Bang Rahman itulah kebesaran hati Bang Rahman. Dia tidak ingin disebut sebagai orang yang mungkin membantu Marcel. Tapi kita bagi gua punya hak pribadi untuk menilai bahwa Bang Rahman juga memiliki salah satu contoh di dalam hidupnya Marcel yang akhirnya Marcel bisa seperti sekarang juga. Yang mana itu juga bisa jadi pelajaran untuk kita yang dengerin dan penonton di rumah juga bisa dengerin. Jadi buat teman-teman yang lagi ada mungkin masalah atau hal-hal yang mungkin pengen dikembangkan, jangan pernah nyerah Bang. Iya. Jangan pernah berhenti. Buat teman-teman yang lagi nonton. Dan Ayah Rahman mau punya show. Oh, punya show ya. Iya. Di dunia ini orang yang bisa dikalahin cuma 2. Apa tuh? Orang sabar sama orang yang nggak pernah nyerah. Betul banget. Iya. Orang pinter kalah sama orang tekun. Orang kaya juga kalah sama orang tekun. Mau percaya mau nggak, lu lakuin. Marcel emang kuliah? Enggak. Marcel kaya? Karena dia tekun, jadi kaya, jadi pinter. Cukup? Keren. Mantap. Teman-teman semua, di episode kali ini gue jujur secara pribadi mungkin mewakili Egi, Kicuy, teman-teman besar keluarga besar LMP, Alif juga mungkin bisa belajar sesuatu ya. Belajar sesuatu untuk kita bisa lebih mengembangkan diri kita juga gitu. Bukan cuma senang-senang di usia muda mungkin. Berapapun usia lo, nggak ada yang kata terlambat gitu. Gue pun di usia 40 gue pengen lebih maju lagi gitu kan. Minimal sekarang mungkin gue tinggal di pinggiran Jakarta, gue pengen tinggal di Gabon misalnya. Gabon lah gitu. Intinya sebenarnya nggak pernah nyerah Bang ya. Terima kasih Bang Rahman, sehat-sehat selalu. Pokoknya kita dukung terus konten ini biar konten ini terus ada. Penasaran kan siapa lagi nanti yang bakal kita undang nih? Tapi kalian juga bisa request mau ngundang siapa kira-kira bintang tamu setelah ini. Boleh. Apakah orang-orang yang ada sejarah di kehidupannya Marcel atau mungkin orang-orang yang tahu dalam-dalamnya Marcel? Iya. Apakah Marcel adalah bangka yang berjalan? Iya, karena kemarin kayak banyak yang minta Selin. Kita buktiin datang. Iya. Jangan remehin kita juga bisa. Dengan power Marcel. Mantap. Mungkin nanti ada yang minta Marcel, ngomongin Marcel undang Pak Luhut dong. Waduh. Tentu nggak bisa. Taunya datang. Oke. Marcel itu. Oke teman-teman semua, terima kasih terus dukung konten ini. Ketemu lagi di podcast Ngomongin Marcel. Bos survival. Iya.